Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas berkaitan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia atau pada saat itu Hindia Belanda ya, yaitu terkait dengan kejadian krisis ekonomi. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan krisis ekonomi tersebut bersama dengan Mas Hasan Ashari, Magister Pendidikan, selaku dosen pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau sudah ada di samping kiri saya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Mas Hasan? Alhamdulillah Mas Wahid. Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Hasan di tengah kesibukannya berkenan hadir untuk memberikan informasinya kepada para pemirsa, utamanya dalam acara Tempo Dulu hari ini. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin bertanya ataupun berinteraksi, kami persilahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS ya di nomor 0811 255 3000 atau melalui panggilan telepon di nomor 0271 679 3000. Baik Mas Hasan, kita membahas salah satu kejadian yang saat itu menimpa bangsa Hindia Belanda atau bangsa Indonesia ya, namun pada kondisi tahun 1930-an gitu ya. Terjadi sebuah krisis besar, krisis ekonomi yang pada saat itu disebut dengan Malaysia gitu ya. Nah, bagi para pemirsa mungkin istilah ini masih asing gitu Mas. Malaysia itu sebenarnya apa ini Mas? Bisa dijelaskan? Ya, oke. Terima kasih Mas Wahid sebelumnya. Dan para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Malaysia ini ya. Malaysia itu sebenarnya diambil dari bahasa Prancis ya Mas ya. Prancis itu artinya kurang lebih lesu atau kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, itu menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi pada waktu itu memang sedang seperti itu. Kenapa? Karena ada Great Depression di situ. Nah, yang mana terjadi krisis secara global yang menimpa beberapa negara. Salah satunya Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, itu menjadi salah satu krisis terbesar pasca Perang Dunia Pertama, Mas. Dan proses krisisnya itu termasuk yang panjang, dan itu berimplikasi pada perekonomian, kemudian masyarakat, terutama Hindia Belanda pada waktu itu. Baik, berarti Malaysia itu adalah istilah yang menandakan kondisi kelemahan dalam hal ekonomi ya pada saat itu. Nah, faktor-faktornya apa saja ini Mas yang akhirnya Malaysia ini memberikan dampak kepada Hindia Belanda? Ya, sebenarnya ada beberapa faktor ya, tidak aja menjadi faktor tunggal. Diawali dari Great Depression itu dari Amerika ya. Di Amerika ada penurunan Wall Street di situ, kemudian ada pelumpuhan bank-bank yang ada di Amerika, kemudian ada overproduksi dari beberapa industri, ada industri manufaktur, kemudian ada industri perkebunan. Nah ini mengakibatkan ini penurunan penurunan daya beli di masyarakat. Ya, di pasar itu suplai itu terlalu banyak. Kemudian demand rendah yang mengakibatkan barang-barang itu menjadi murah seperti itu. Nah, itu nanti ya berimplikasi berdampak juga pada industri yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, karena Hindia Belanda pada waktu itu kan tulang punggung ekonominya itu kan dari ekspor, ekspor industri dari perkebunan. Pada waktu itu kan ada Big Five ya. Yang pertama ada gula, kemudian ada karet, kopi, teh, dan tembakau. Nah, gula ini yang menjadi yang sangat terdampak
Karena pada waktu itu Indonesia itu menduduki terbesar kedua ekspor gula di dunia setelah Kuba. Nah, tapi ketika terjadi ini Malaysia itu atau Great Depression itu menjadi komoditas gula itu harganya menurun. Kemudian kan nurun, pabrik-pabrik mengalami kebangkrutan, gulung tikar, kemudian muncul nanti PHK dari karyawan, muncul kemiskinan, dan ini nanti akan berkepanjangan. Baik, berarti ada banyak faktor ya yang akhirnya menyebabkan Malaysia ini menimpa Hindia Belanda gitu ya Mas. Tadi disebutkan ada satu faktor yaitu Great Depression gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Great Depression dan hubungannya dengan Malaysia, ini biar para pemirsa paham Great Depression itu apa itu Mas? Great Depression itu krisis yang menimpa Amerika Serikat ya, yang saya sebutkan di awal tadi karena ada beberapa faktor, salah satunya pelemahan suku bunga Wall Street itu, dan ini Amerika sendiri kan terjebak pada segitiga lingkaran segitiga, saya menyebutkan segitiga setan itu ya. Ya, itu Amerika pasca Perang Dunia Pertama itu negara Eropa khususnya Jerman itu kan mendapat tuntutan untuk membayar hutang kepada negara Prancis dan Inggris. Nah, Jerman itu meminjam atau Amerika yang meminjami Jerman untuk membayar hutang kepada Prancis dan Inggris. Namun, ini Prancis dan Inggris itu uang yang diterima dari pinjam di Amerika ini dikembalikan lagi ke Amerika, jadi muter. Jadi muterlah ketika Jerman di sini tidak bisa membayar ke Prancis, kemudian Prancis juga tidak bisa membayar ke Amerika, akhirnya kan terputus. Nah, itu menjadi problem. Di sisi lain kebijakan ekonomi di Amerika juga tidak sedang baik-baik saja, sehingga menambah juga ini Great Depression yang terjadi di Amerika. Pada saat 1930 kalau tidak salah di Amerika sendiri termasuk dalam mendapatkan efek bahwa bursa saham itu jatuh gitu ya Mas? Itu bagian juga dalam Great Depression itu ya? Saham Wall Street itu yang jatuh, kemudian bank-bank itu kan juga mengalami gulung tikar seperti itu. Baik, lantas hubungannya dengan adanya Great Depression tadi utamanya kan menyerang bangsa Amerika gitu ya. Kenapa bisa berdampak juga kepada Hindia Belanda? Nah, ini kita narik ke setelah Perang Dunia Kedua ya. Nah, hubungannya nanti dengan Malaysia dan Great Depression. Ini Hindia Belanda itu kan bertumpu pada ekonominya kan ekspor industri perkebunan, khususnya gula. Nah, pada waktu itu beberapa negara Eropa yang menjadi salah satu pangsa pasarnya Hindia Belanda itu menutup diri karena membuat kebijakan atuarki yaitu pembatasan belanja. Karena lebih fokus untuk memulihkan perekonomian di negara-negara tersebut. Sehingga yang awalnya ketika perang itu gula itu sangat dibutuhkan. Banyak peminatnya, kemudian bahkan gula itu juga sempat menjadi simbol identitas sosial juga, dan digunakan sebagai perasa coklat, pemanis coklat, minuman juga, minuman kan bisa difermentasi juga kan, itu fermentasi seperti itulah. Itu sudah tiba-tiba hilang. Akhirnya kan yang awalnya bertumpu pada perekonomian ekspor gula, tiba-tiba gulanya udah nggak laku ini, nggak ada yang minat. Akhirnya ya udah nggak ada laba yang masuk ke Hindia Belanda, bahkan merugi. Nah, di situ kan padahal pabrik-pabrik sudah terlanjur banyak. Tercatat itu pada tahun 1929 itu kurang lebih ada 179 pabrik gula yang ada. Namun ketika tahun 1935 itu kurang lebih tinggal sekitar 45 yang bertahan. Nah, padahal itu kan gula Hindia Belanda khususnya di Jawa ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan memiliki varietas gula, termasuk varietas gula yang unggul.
karena ada kayak semacam pusat riset yang ada di Jawa Timur itu, yang menemukan varietas tebu yang memiliki apa itu daya ini hidup kayak ini apa ketahanannya tinggi dan membuat kulitnya lebih tipis dan kandungan air dalam tebunya itu lebih tinggi. Nah, seperti itu. Baik. Berarti salah satu komoditas yang paling terdampak pada saat itu adalah komoditas gula gitu ya, Mas, gula. Yang awalnya dari 170-an pabrik gula, setelah adanya Malaysia itu tinggal 45-an pabrik gula yang bertahan gitu. Nah, kan kalau tidak salah ini ya, sependek kami tahu bahwasanya ekspor dari Hindia Belanda itu kebanyakan disalurkan ke Eropa, bukan ke Amerika langsung. Kenapa penurunan daya beli di Eropa itu juga terpengaruh dengan adanya Great Depression di Amerika ini ya? Nah, di Eropa sendiri kan pasca Perang Dunia Pertama ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya itu kan membuat kebijakan Atwarki itu ya, pembatasan untuk konsumsi, kemudian karena pemulihan ekonomi pasca perang. Jadi mulai menghemat ini untuk memperbaiki ekonomi. Selain itu, beberapa negara itu mulai membuat semacam pemanis lain dari tebu. Contohnya kayak dari buah bit ya. Nah, kemudian nanti muncul ada beberapa dari beberapa tanaman atau buah lain yang bisa digunakan. Nah, salah satunya itu ya, sehingga tidak lagi tebu yang utama. Nah, akhirnya ya membuat dampak penurunan ini harga komoditas tebu khususnya di Hindia Belanda itu. Baik. Berarti dengan adanya kebijakan pengurangan tadi dan dari Eropa sendiri juga menahan untuk mengambil barang dari luar negeri, Hindia Belanda pun juga terdampak, harga komoditas akhirnya juga turun, termasuk harga komoditas gula di Indonesia gitu, Mas ya? Iya, betul. Nah, penurunan itu cukup signifikan ya, Mas. Cukup signifikan. Tercatat itu kurang lebih itu harga gula itu 11 sampai 12 gulden per pakul. Tapi setelah adanya Great Depression itu tinggal sekitar 3 gulden. Nah, itu kan sangat lebih dari separuh kan. Lebih. Nah, makanya itu untuk menutup kos produksi aja masih kurang. Ya mau nggak mau akhirnya ya udah pabrik gula ya mengalami gulung tikar. Baik. Akhirnya banyak pabrik yang tutup gitu ya. Dan petani dan buruh yang ada di pabrik tersebut terdampak juga ini. Iya, betul. Pemutusan kerja di Hindia Belanda sendiri pun juga pada saat itu bertambah gitu, Mas? Bertambah. Nah, itu malah muncul problem baru, yaitu PHK, pengangguran, dan kemiskinan. Nah, kemudian yang mana lahan-lahan sebelumnya ditanami gula, para petani itu mulai bergeser ke tanaman ini bahan pokok. Nah, seperti padi, kemudian ubi-ubian, jagung. Nah, itu tanaman-tanaman yang memiliki resiko rendah. Nah, itu salah satu dampaknya. Tapi untuk yang buruhnya itu yang biasanya kan pada migrasi karena ada ini ya pabrik, pada balik lagi ke tempat masing-masing. Nah, ini yang berdampak menambah kemiskinan, dan problem ini juga memicu adanya ini gerakan-gerakan radikal. Gerakan-gerakan radikal. Kemudian mulai nanti muncul simpatisan, kemudian minat untuk bergabung ke PNI dan Partai Komunis. Baik. Salah satu bentuk radikalnya apakah kejadian pembakaran pabrik-pabrik gula yang ada di berbagai tempat itu, Mas? Iya, termasuk juga. Kemudian kan ada kritik-kritik juga dari para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh bahwa sistem ekonomi yang disusun oleh atau yang dibangun oleh Hindia Belanda itu memang kurang bagus. Akibatnya apa? Akibatnya ya kalau ada krisis seperti ini, kalau mengandalkan hanya ekspor keluar, tidak akan stabil. Digoyang sedikit aja kan sudah runtuh ekonomi. Kecuali kalau Hindia Belanda itu ada diversity ini,
ekonomi atau produk ya. Misal ada tanam-tamanan untuk ini yang bisa dikonsumsi warga-warga lokal, tidak hanya sebagai ekspor saja. Baik, lantas dengan adanya kejadian tersebut, kebijakan dari pemerintah kolonial terhadap negara Hindia Belanda ini apa ini, Mas? Ada beberapa ya untuk kebijakannya itu. Ya. Salah satunya itu ini efisiensi ya. Nah ini ya Efisiensi? mirip ya seperti saat ini ya efisiensi. Nah itu ada efisiensi ini sama pembatasan produksi gula. Iya. Biar mengontrol gula itu yang beredar di pasaran itu biar ini apa Terkontrol ya? terkontrol. Ya kalau terlalu banyak kan jadi murah. Iya. Jadi dibatasi biar untuk menjaga harga gula juga. Nah selain itu mulai membuat diversity produk. Kemudian beberapa kebijakan itu memang ini bisa mengembalikan kas ya, untuk menstabilkan kas Hindia Belanda. Tapi ada satu kebijakan yang dirasa itu malah memperpanjang krisis, yaitu apa? Penyetaraan emas. Penyetaraan emas, gulden. Nah ini mengakibatkan apa? Nilai gulden itu kuat di pasar internasional, sehingga apa? Komoditas yang dijual ke luar itu menggunakan gulden itu. Nah gulden sendiri kan nilainya tinggi ya. Iya, semakin mahal. Nah, otomatis mahal. Maka dari itu, nah ini yang membuat krisis semakin panjang. Nah beberapa tokoh seperti Hatta itu mengkritik, dan di bukunya Eric Clapton juga disebutkan ini semacam ini egonya Hindia Belanda yang berdampak pada masyarakat Indonesia ya. Bahkan beberapa ini laba-laba yang diperoleh dari industri pabrik dan seterusnya itu yang harusnya diputar untuk penambahan modal di store ke Belanda. Belanda, ya, masyarakat Indonesia pada waktu itu pribumi itu dianggap sebagai bantalan ekonomi, bantalan ekonomi Belanda. Ya. Baik, berarti banyak kebijakan yang akhirnya membuat ekonomi itu semakin parah ya krisisnya, dan termasuk juga kondisi masyarakat di Indonesia juga kondisinya semakin dalam jurang kemiskinan itu. Iya. Nah, seberapa parah kondisi antara sebelum Malaysia dengan setelah Malaysia itu untuk utamanya bagi pribumi sendiri? Ya, yang jelas angka kemiskinan kan tinggi, pengangguran tinggi. Ini juga disebut sebagai zaman pleset ya. Pleset. Nah itu susah pangan, kemudian ada beberapa tempat itu transaksi itu kembali ke barter. Barter, ya karena terlalu tinggi ya, ke barter. Nah muncul beberapa demonstrasi, tadi sebutnya juga ada pembakaran, kemudian protes-protes, kemudian semakin muncul gerakan radikal, yang terutama dari PNI dan PKI itu. Baik, dalam kondisi Malaysia 1930 ini kan yang paling banyak terdampak bagi Hindia Belanda adalah sektor perkebunan, pertaniannya gitu ya. Lantas apakah ada tindakan dari pemerintah kolonial untuk mungkin mengganti komoditasnya atau mengganti sektor-sektor perkebunan menjadi hal-hal yang lebih menguntungkan lagi? Iya, dari catatan dan dari beberapa yang rujukan saya pelajari, saya belum menemukan ini ya alternatif lain selain perkebunan ya. Pada waktu itu. Nah, karena di awal sudah establish industri perkebunan dan sudah memiliki pasar. Apalagi pabrik-pabrik kan sudah banyak di Jawa khususnya, ada sekitar 179 walaupun nanti menjadi 45. Penyederhanaan mungkin ini pergeseran perkebunan yang awalnya ekspansi besar-besaran gula seperti itu lebih ke bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Baik, baik. Berarti masih dalam sektor perkebunan ya, fokus Ya. dari pemerintah kolonial. Baik, kita nanti akan lanjutkan Mas di sesi kedua untuk pembicaraan kita hari ini. Kita akan lihat terlebih dahulu. Dan para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya kami persilakan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Tempo Dulu. Untuk Anda, para pemirsa yang baru menyimak, hari ini kita membahas berkaitan dengan krisis ekonomi yang dialami pemerintahan Hindia Belanda atau bangsa Indonesia pada saat itu, utamanya kejadian di tahun 1930-an ya, yang tentunya di pagi hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Mas Hasan Asyari, Magister Pendidikan, dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, Mas Hasan, kita lanjutkan ya perbincangan kita hari ini. Tadi berkaitan dengan kondisi krisis atau Malaysia yang dialami Hindia Belanda ini kan akhirnya pemerintahan kolonial melakukan berbagai kebijakannya gitu dengan sistem yang diberikan, dan akhirnya dari hal tersebut apakah memperparah krisis yang dialami oleh pribumi itu sendiri, Mas? Ya, memang krisis global ya, krisis global kemudian berdampak pada Hindia Belanda itu semakin parah ya, semakin parah. Yang mengakibatkan itu tadi karena pemerintah Belanda terlalu menggantungkan pada perekonomian di bidang ekspor. Yeah. Nah, kalau ekspornya tidak jalan, komoditasnya jatuh, ya berdampak sangat signifikan di perekonomian Hindia Belanda. Dan krisis kemudian menjadi krisis ya, krisisnya krisis berkepanjangan. Selain, nah ini tidak juga bisa disalahkan juga krisis yang terjadi ini karena faktor luar, ya, karena faktor Great Depression itu. Tapi juga bisa dilihat sebagai kesalahan pengambilan sistem ekonomi Hindia Belanda pada waktu itu. Selain terlalu menggantungkan perkebunan ya, ekspor, dan selain itu juga tidak ada alternatif lain untuk diversity kebijakan program ekonomi lain seperti perkebunan lain, sehingga ketika satu jatuh jeblok, gak ada opsi lain, ya akhirnya ya itu bangkitnya juga lama, mencari opsi yang lain untuk kembalikan lagi apa ini, seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah kolonial di tahun 1930 itu termasuk sistem yang gagal gitu ya. Dan akhirnya setelah mengetahui itu semua, respon dari pemerintah kolonial Belanda apakah masih dengan sistem yang lama atau seperti apa ini, Mas? Nah, setelah mengalami kegagalan ini ya, kegagalan krisis itu, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mulai berbenah untuk mengatasi krisis. Yeah. Seperti memunculkan beberapa kebijakan tadi ya, kebijakan efisiensi, kemudian pengalihan perkebunan itu, dan kemudian menambah diversity produk-produk yang bisa digunakan untuk mengembalikan penopang ekonomi Hindia Belanda. Contohnya tadi peralihan yang awalnya perkebunan sebagian dialihkan untuk industri perkebunan lain, untuk seperti bahan-bahan pokok. Baik, untuk di pabrik gula sendiri kan mayoritas pada masa pemerintahan kolonial banyak tersebar di Pulau Jawa ya, Mas ya. Yang paling terdampak tadi disampaikan bahwa untuk ekspor gula ke Eropa masih akhirnya tidak bisa masuk, terbatas gitu. Untuk wilayah lain seperti halnya Sumatera dengan komoditas yang berbeda, apakah juga mengalami dampak yang sama dengan adanya Great Depression ini? Untuk Sumatera itu kan industrinya berbeda ya, bukan industri ya, perkebunannya, komoditasnya berbeda. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan gula ya, mayoritas gula.
Tapi untuk yang daerah Sumatera itu ke perkebunan lain seperti teh, kopi, dan karet. Nah, sama saja seperti gula, teh, kopi, dan karet ini kan tidak semuanya tersedia di Hindia Belanda. Semuanya itu mayoritas itu diekspor keluar. Sedangkan kalau keluar kondisinya sedang seperti itu, sedang krisis, kemudian minat pasar rendah, ya sama saja tidak laku, ya tidak laku. Kemudian ya, berdampak seperti di awal tadi, berdampak penurunan, kemudian industri gulung tikar, PHK, kemiskinan, seperti itu. Baik, kalau di Jawa sendiri beralihnya ke bahan pokok gitu ya, komoditasnya. Kalau di Sumatera sendiri apakah juga demikian Mas dengan bahan pokok atau komoditas lain yang Oke, untuk di Sumatera ini mohon maaf saya tidak terlalu mendalami kalau yang di Sumatera ya. Tapi kalau yang di Sumatera jauh pemahaman saya itu masih eksis dengan industri perkebunan seperti teh, karet, dan kopi. Masih mungkin secara kapasitas produksinya berkurang. Oh ya, baik, berarti bisa dibilang yang paling terdampak adanya Malaysia ini adalah komoditas yang ada di Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa. Sedangkan yang di Pulau Sumatera kemudian masih bisa dibilang stabil gitu ya. Iya. Dengan adanya berbagai komoditas yang ada di sana. Lantas dengan adanya Malaysia, kemudian krisis yang melandas hampir semua negara ini, apakah pemerintah kolonial pada saat itu tidak melakukan opsi untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain, mungkin negara jajahannya yang masih di bawah pemerintahan kolonial pada saat itu? Iya, pada waktu itu tidak semudah seperti itu ya, kita bisa menjajakkan pasar ke negara A, B, C, tidak, karena waktu itu kan seperti ini, Amerika itu sudah punya tempat pemasaran sendiri, kayak Kuba juga kan juga punya daerah pemasaran sendiri. Dan itu selain ekonomi itu ada beberapa faktor politik di situ, faktor politik. Jadi tidak semau saya saya kalau sekarang kan bebas ya pasar bebas. Pasar bebas. Saya punya barang dagangan, saya mau jual belikan di pasar A. Wah, pasar A itu minatnya nggak terlalu tinggi, coba saya geser ke pasar B atau pasar C. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Sehingga apalagi ada kebijakan autarki itu, tidak semua negara bisa mengambil membuka pasar bebas. Nah, jadi ya pertimbangannya itu. Oh, baik, memang ternyata kondisi saat itu tidak semudah dengan dunia sekarang gitu ya Mas ya. Nah, saya ingin menarik pembicaraan terkait dengan pergantian komoditas tadi, dengan awalnya yang kemungkinan paling banyak yang ditanam oleh masyarakat Jawa khususnya adalah tanaman tebu, kemudian bergeser ke komoditas yang bahan pokok gitu ya. Akhirnya apakah kondisi tersebut bisa mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan bagi pribumi sendiri? Kalau catatan secara khusus ya, emang saya belum menemukan. Tapi paling tidak pergeseran tanaman perkebunan yang awalnya gula, ini bergeser ke tanaman-tanaman established, tanaman-tanaman yang rendah atau rentan minim resiko, itu paling tidak bisa mencukupi bahan pokok masyarakat Hindia Belanda, pribumi pada waktu itu, seperti ubi, padi, kemudian talas, jagung, dan seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, memang mayoritas pribumi adalah, utamanya di Jawa, adalah seorang petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan, pertanian gitu. Setelah banyak pabrik-pabrik yang ditutup, buruh-buruh pun juga tidak bisa bekerja, mereka akan kembali ke daerah asalnya ya Mas. Itu komoditas apa yang paling sering ditanam? Apakah ubi-umbian atau padi atau yang sebagainya? Ya, hampir ini ya, tergantung kondisi di daerah tersebut. Kalau kondisi di daerah tersebut mudah air, itu menanam padi. Kalau kondisi kayak ini ya, tegalan, tanah-tanah tak ada hujan, itu biasanya menanam tanaman yang tidak memerlukan air terlalu banyak, ya, seperti ubi-ubian, jagung. Nah, itu kembali lagi nanti ke daerah mana yang
tanahnya sesuai untuk ditanami tanaman bahan pokok itu. Baik, menyesuaikan daerahnya. Menyesuaikan gitu. daerah, ya betul. Nah, berkaitan dengan hal itu juga ini Mas, dengan adanya krisis ini berlangsung berapa lama dampaknya bagi Hindia Belanda? Cukup lama ya, cukup lama. Ini di negara-negara lain seperti Asia Tenggara itu relatif ya lama, tapi relatif tidak selama Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda itu lebih dari 5 tahun, kondisi krisisnya itu. Nah, kenapa demikian? Yang menyebabkan Hindia Belanda itu krisisnya berkepanjangan itu ada salah satu kebijakan yang tadi kita sempat bahas di awal, yaitu penyetaraan emas. Nah ini yang mengakibatkan mata uang gulden ini ya, gulden Belanda ini tinggi di internasional. Akibatnya ketika menjual dengan menggunakan gulden, nah gulden sendiri kan sudah mahal ya. Jadi kalau mau pasar luar negeri mau beli dengan mata uang gulden sudah terlanjur mahal. Nah ini yang membuat krisisnya semakin berkepanjangan. Tidak ada kebijakan untuk menurunkan harga dari bahan yang kita jual seperti itu pada saat itu. Nah itu yang disebut dalam bukunya yang dua muka ekonomi sama Rick Clive itu salah satu kebijakan egois dari Hindia Belanda. Harusnya kan sudah tahu sebenarnya ini nanti sepertinya apa, tapi mereka masih kekeh itu seperti itu. Ya akhirnya ya seperti itu. Baik, berarti dengan krisis yang berjangka 5 tahunan lebih ya. Ini kan tentu memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi pribumi itu sendiri, karena kita cuma kebanyakan ya buruh, kebanyakan petani gitu ya. Lantas dari segi kesehatan dari pribumi sendiri menurun tidak Mas? Kan dengan adanya 5 tahun krisis ini tentu kelaparan di mana-mana yang tentunya akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari pribumi itu sendiri. Iya, selain itu ya kebijakan Hindia Belanda itu ada penaikan pajak. Ada pribumi penaikan pajak. Nah ini karena kondisi krisis kurang pangan pasti kan mengakibatkan kelaparan. Nah, kelaparan itu kan implikasi pada kesehatan. Makanya nanti ada malnutrisi di beberapa gizi buruk di beberapa tempat. Saya pernah membaca salah satu jurnal, tadi saya lupa diterbitkan di mana sama penulisnya siapa, itu ada catatan di Jawa Timur itu, kalau nggak salah di daerah Bojonegoro itu ada yang sampai meninggal, karena gizi buruk. Nah itu yang terjadi di Hindia Belanda, hampir merata di beberapa daerah di Jawa ya. Oke, baik, luar biasa ini ya dampaknya yang diterima oleh pribumi dengan adanya Great Depression dan akhirnya membuat Malaysia ke krisis ekonomi di Hindia Belanda itu sendiri ya Mas ya. Nah, apakah tidak ada kebijakan lanjutan termasuk juga dengan memandirikan ekonomi pemerintahan kolonial di Hindia Belanda pada saat itu? Nah, kemandirian ekonomi ya, sebenarnya pemerintah Belanda itu bisa membuat diversity industri lain ya. Namun ya itu tadi, karena berangkat di awal sudah dengan modal yang banyak untuk industri-industri itu tadi, kemudian sarana prasarana yang mendukung sudah di awal seperti itu, tiba-tiba langsung bergeser kan iman-iman. Akhirnya ya tetap dilanjutkan itu, cuma diturunkan. Beralihnya cuma sedikit kayak tadi bahan pokok kayak gitu kan. Baik, kita beralih ke sekarang, kan juga ada krisis ya, bisa dibilang kondisi saat ini demikian. Nah, pelajaran dari adanya Malaysia 1930 yang mungkin masih bisa kita ambil pelajarannya yang relevan dengan kondisi saat ini itu apa Mas? Ya, kalau kita bisa menarik ya peristiwa Malaysia dengan kondisi sekarang ini, untuk bijak dalam ini menentukan pijakan. Saya kira pemerintahan sekarang sudah sesuai ini ya, on the track, karena
tidak bergantung pada ekspor impor. Ekspor impor. Walaupun dulu dalam catatan sejarah Indonesia sempat mengalami krisis juga ya. Pasca Indonesia di 98 karena ada beberapa hal di situ. Nah, untuk saat ini Indonesia saya kira masih tergolong bagus karena perekonomian di Indonesia sudah banyak pilihannya. Walaupun ada beberapa sektor yang tergantung pasar internasional, pasar global, seperti apa PCO, sawit, batu bara. Nah, kalau batu bara di internasional nanti rendah, ya nanti akan berimplikasi juga pada pemerintah, pendapatannya menurun. Begitu pula Indonesia yang masih ketergantungan dengan minyak, sedangkan ekspor minyak di luar itu masih tinggi, seperti kejadian kemarin, ya kondisi di Iran, saat Hormuz ditutup. Secara global kan harga minyak naik. Begitupun melanda Indonesia. Nah, Indonesia ini harusnya kan naik BBM-nya. Negara-negara tetangga bahkan naik luar biasa. Indonesia masih. Nah, ini kan ditutup dengan uang negara sebenarnya. Tapi kan tidak bisa lama karena akan menguras ini kan kas-kas anggaran negara. Nah, yang menjadi catatan di situ, kalau Indonesia belum mandiri secara energi dan kebutuhan pasarnya, pasti akan ini mudah digoncang dengan peristiwa internasional seperti itu. Ya, baik, di masa 1930-an kan masa-masa hampir berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, yang akhirnya nanti berganti ke pemerintahan yang di Jepang gitu ya Mas ya. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi pemicu adanya krisis ini mempengaruhi nanti adanya sosial politik dari suatu bangsa itu sendiri? Iya, kalau menurut saya tidak terlalu kelihatan ya. Kelihatan. Itu kan bahkan beberapa peninggalan dari Belanda itu juga tidak dilanjutkan oleh Jepang. Jepang. Jadi lebih ini, kalau Jepang kan memang concernnya untuk kebutuhan ini kan perang. Jadi ketika ada Jepang datang itu lebih concernnya ya ini pemenuhan kebutuhan perang mereka. Seperti membuat transportasi, kereta api, kemudian bahan-bahan pokok untuk menyuplai bahan pokok kebutuhan perang Jepang, buat parit-parit gua-gua seperti itu. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan hari ini ya Mas ya. Mungkin ada pesan dari Mas Hasan berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi yang pernah menimpa Hindia Belanda di tahun 1930-an. Ya, pesan ya. Pesan kalau setelah mempelajari kondisi Malaysia 1930, kita lebih bijak dalam konsumsi, dan kita harus pandai-pandai, yang suka investasi ini harus pandai-pandai berinvestasi, karena salah satunya juga Great Depression yang nanti ke Malaysia itu kan investasi yang kurang bijak, dan investasi bisa, dan lebih bagus itu uang jangan sampai berhenti, harus muter. Nah, kalau muter buat usaha itu kan sisi lain perekonomian juga muter. Dalam Islam kan kita akan mendapat keberkahan. Misal membuka usaha, ada karyawan di situ, ada orang yang bergantung hidup pada usaha kita, ada keluarga yang bergantung pada rezeki dari kita lah, itu kan akan mendapat keberkahan. Nah, itu mungkin nanti kalau punya uang lebih diinvestasikan, dibuat usaha, bijak dalam investasi, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros seperti itu. Baik, terima kasih ini kebersamaannya Mas Hasan Ansari, Magister Pendidikan, dosen Pendidikan Sejarah FKIP UNS ya, atas kebersamaannya hari ini. Ilmunya juga luar biasa berkaitan dengan krisis ekonomi. Selain kita tahu sejarahnya krisis dan penyelesaiannya, kita juga bisa mengambil pelajaran paling penting untuk kita aplikasikan hari ini. Terima kasih Mas Hasan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Tempo Dulu untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.